Data keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG kini menjadi sorotan publik. Terdapat perbedaan data antara Badan Gizi Nasional dan Istana. Sementara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak agar program ini dihentikan sementara waktu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan sebanyak 4.711 porsi makan bergizi gratis menimbulkan gangguan kesehatan hingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa per 22 September 2025. Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Gizi Nasional sudah membuat 1 miliar porsi makan. Jadi 4.700 menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak-anak, dan itu kami sesalkan. Kami terus perketat mekanismenya. BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke 3 wilayah. Wilayah 1 mencapai 1.281 kasus, wilayah 2 mencapai 2.606 kasus, dan wilayah 3 meliputi 824 kasus. Menurut Dadan, gangguan kesehatan dipicu beberapa faktor, mulai dari satuan pelayanan pemenuhan gizi yang masih baru dan belum terbiasa memasak dalam jumlah besar, hingga penggunaan bahan baku dari pemasok baru. Contohnya terjadi di Banggai Kepulauan, di mana ikan cakalang dari supplier baru menyebabkan 339 orang mengalami gangguan pencernaan. Dadan pun meminta mitra dapur umum lebih berhati-hati. Ia mengaku menyesalkan kejadian ini, apalagi pemerintah menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan massal dalam program MBG. Namun, berbeda dengan data yang disampaikan Istana, Kepala Staf Presiden M. Kodari justru menyebut ada lebih dari 5.000 siswa yang mengalami keracunan. Dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Data itu dihimpun dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kodari menambahkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak dengan puncak kejadian pada Agustus 2025. Ia menguraikan ada 4 faktor utama penyebab keracunan MBG, yaitu higienitas makanan, ketidaksesuaian suhu dan pengolahan, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi alergi pada penerima manfaat. Untuk menekan kasus, setiap dapur penyelenggara MBG diminta memiliki sertifikasi Like Hygiene dan sanitasi dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, desakan evaluasi datang dari legislatif. Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai pelaksanaan MBG harus terus dievaluasi agar tidak merugikan anak-anak. Puan mengakui menjalankan program berskala nasional tidaklah mudah. Karena itu, menurutnya, evaluasi total wajib dilakukan setelah munculnya kasus keracunan di berbagai daerah. Di tengah meningkatnya kasus, suara keras datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan, kasus keracunan MBG sudah tidak bisa ditoleransi, terlebih kini menimpa anak usia dini. Ia mengingatkan bahwa daya tahan tubuh anak, khususnya PAUD, jauh lebih rentan dibanding orang dewasa. KPAI pun menyerukan agar program MBG dihentikan sementara hingga pemerintah memastikan seluruh instrumen panduan dan pengawasan benar-benar dijalankan. Jasra menekankan, prinsip perlindungan anak harus menjadi pedoman utama, mulai dari kualitas makanan, kebersihan, hingga mekanisme penanganan darurat. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan MBG jangan hanya dilihat dari aspek ekonomi, melainkan juga dari sisi keamanan pangan dan kesehatan anak-anak.
Dengan perbedaan data antara BGN dan Istana, serta desakan penghentian sementara dari KPAI, pemerintah dituntut mengambil langkah cepat. Memastikan anak-anak tetap mendapat hak makan bergizi tanpa harus mengorbankan keselamatan mereka.